Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Anita akan memberikan feedback saja tentang meringkas teks atau cerita. Kan pada pertemuan kemarin sudah Bu Anita jelaskan bahwa langkah-langkahnya meringkas ini berbeda dengan menceritakan kembali. Ya anak-anak ya. Namanya meringkas berarti ceritanya itu lebih ringkas, lebih sedikit daripada teks aslinya. Itu yang pertama yang harus anak-anak pahami. Jadi tidak harus diceritakan runtut dari awal sampai akhir. Ya. Kalau diceritakan runtut dari awal sampai akhir sesuai dengan bahasa anak-anak sendiri, namanya adalah menceritakan kembali, ya, bukan meringkas. Kalau meringkas itu lebih simple, lebih sedikit, kalimatnya lebih sedikit, yang penting bisa mewakili teks atau cerita yang diringkas, ya. Ada beberapa anak yang sudah betul, tapi ada beberapa anak, banyak anak lah yang harus Bu Anita koreksi, ya. Yang pertama adalah anak-anak membaca dulu. Anak-anak membaca sudah berulang kali. Ini Bu Anita saya kira sudah paham anak-anak ya. Kemudian mencatat gagasan pokok sudah betul, banyak yang sudah mencari gagasan pokoknya sudah betul. Nah ini yang ketiga, ini menyusun gagasan pokok menjadi sebuah ringkasan. Ketentuan umumnya memang boleh menggunakan kalimat sendiri untuk meringkas, tapi tadi jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak namanya tadi apa? Menceritakan kembali. Tidak salah, Bu Anita mengatakan tidak salah, tetapi yang lebih tepat adalah meringkas itu lebih sedikit gitu ya. Nah, jadi di sini dalam menyusun ringkasan, yaitu menyusun ringkasan pokok menjadi menyusun gagasan pokok menjadi sebuah ringkasan. Ada yang sudah betul, gagasan pokoknya ditulis tapi tidak padu menjadi satu paragraf. Yang namanya satu paragraf itu setelah titik dilanjutkan, jangan menulis di bawahnya. Ya. Nah, di slide yang selanjutnya Bu Anita. Nah, ini Bu Anita lanjutkan untuk kita langsung praktek ya. Jadi di sini ceritanya tadi sudah dibaca berulang kali, ternyata kita mendapatkan gagasan pokok pada paragraf pertama ada di akhir paragraf. Jadi menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian paragraf yang kedua juga sama, yaitu di bawah di akhir paragraf, yaitu perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Kemudian paragraf 3 juga berada di akhir paragraf, yaitu perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, kemudian anak-anak tulis paragraf pertama, ditulis ya. Kemudian gagasan pokok paragraf kedua juga ditulis. Kemudian gagasan pokok pada paragraf ketiga juga ditulis. Setelah mendapatkan gagasan pokok pada setiap paragraf, baru anak-anak menyusun gagasan pokok menjadi sebuah ringkasan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, anak-anak tetap harus menulis judulnya terlebih dahulu ya. Setelah anak-anak menulis judulnya terlebih dahulu, anak-anak langsung saja memindahkan gagasan pokok pada paragraf 1, 2, dan 3 menjadi sebuah paragraf. Nah, contohnya seperti ini anak-anak ya, ditandai dengan menjorok ke dalam ya, ini menjorok ke dalam ya. Kemudian setelah titik langsung dilanjutkan ya. Ini kebetulan di bawah baris, tapi ini tidak sengaja, kebetulan di bawah baris. Yang ini setelah titik baru dilanjutkan gagasan pokok selanjutnya. Ini adalah cara membuat ringkasan yang paling sederhana, di mana anak-anak tidak usah mencari kalimat lagi. Ini sudah betul. Ini yang paling sederhana tapi sudah betul. Jadi ringkasan ini sudah mewakili seluruh teks pada cerita ini. Ya. Ini yang paling mudah ya. Bu, saya juga ingin Bu membuat lain, bisa. Nah, di sini yuk kita belajar di sini. Jadi
Yang tadi paling sederhana bisa kita ubah menjadi paragraf seperti ini. Jadi tambahannya itu jangan terlalu banyak. Intinya apa paragraf pertama itu? Kan menghias kelas menjadi tanggung jawab bersama. Tambahi saja sedikit. Udin dan teman-temannya datang ke sekolah. Jadi Udin dan teman-temannya datang ke sekolah. Bu, ini ditambahi, Bu. Udin dan teman-temannya datang ke sekolah untuk menghias kelas. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Betul, Bu? Betul. Ya. Jadi ini penambahan kalimat yang menjelaskan setiap paragraf, boleh lebih dari satu, tapi jangan terlalu banyak, ya. Lalu paragraf yang kedua, kan perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat mereka bekerja sama. Ini Bu Anita tadi mengambil contoh yang ini. Jadi semua teman sudah hadir di sekolah kecuali Edo dan Marta. Edo dan Marta izin untuk beribadah minggu. Baru kemudian gagasan pokoknya. Nah, setelah itu di paragraf ketiga ternyata intinya adalah menjelaskan Siti dan Udin sholat zuhur, ya kan? Nah, ini tambahkan saja. Saat adzan zuhur tiba, Siti dan Udin melaksanakan sholat zuhur. Yang lainnya melanjutkan menghias kelas. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk kerja sama. Jadi inilah cara membuat ringkasan yang paling mudah. Begitu ya anak-anak ya. Semoga anak-anak memahami tentang menyusun gagasan pokok menjadi sebuah ringkasan. Ini tidak usah dicatat, tapi mungkin sebagai perbaikan anak-anak dalam membuat ringkasan. Dipahami saja. Mungkin di lain kesempatan Bu Anita akan meminta anak-anak untuk berlatih kembali membuat ringkasan. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.